Sampai Magelang tuh. وسلم يا نبي سلام
وسلم من عطاياك الجسام يا الله اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا ربي فاجعل مجتمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله نرتجي منك شفاعة عند رب العالمين يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله صلوا على محمد. Betul-betul keturunan panjang umur bersyarul afiat amin ya rabbal alamin. Yang mudah-mudahan ada beberapa orang ibu-ibu yang hamil, nampaknya mudah-mudahan kehamilannya dijadikan anak soleh insyaallah. Dan yang mudah-mudahan insyaallah amin ya rabbal alamin. Yang belum hamil mudah-mudahan cepat hamil amin ya rabbal alamin. Baik, kita dosa panjang lebar, kita langsung saja dengarkan tausiah dari beliau. Nanti insyaallah nanti ditutup dengan tahlil dan doa oleh Syekh Abdul Rahman kepada Fadilatul Habib Abdul Muhammad bin Abdul Rahman Al-Badri. Oh, tuan dapat kita persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Waduh, kursi lebih bagus. Kursi 2 jam sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda amma ba'du. Hadratil muhtaramin jami'ul asatidah wa jami'ul habaib wa jami'ul talabah wa jami'ul hadirin wal hadirat wa nakhussu bidzikri sahibul fadilah sahibul majlis Mudir Ma'had Babul Khairat Al-Ustaz Zulkarnain Damiri beserta para tuan-tuan guru yang lainnya yang hadir di dalam majelis yang mulia ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, tetap istiqamah di dalam menyebarkan dakwahnya dan di dalam membimbing santri-santrinya, dan juga kita doakan mudah-mudahan santri daripada Ma'had Babul Khairat menjadi santri-santri yang saleh dan salihah, para alim ulama, para ustadz dan ustadzah yang bermanfaat bagi agamanya, yang bermanfaat bagi masyarakatnya, yang menjadi kebanggaan kedua orang tuanya, dan yang terpenting menjadi kebanggaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Begitu juga yang sama-sama kita muliakan segenap tuan-tuan guru, para sesepuh dan para habaib yang hadir bersama kami, terutama yang dari Pontianak, Akhinal Fadil yang di samping ini yang sangat tampan dan ganteng, Al-Habib Abdurrahman Aga Idrus, begitu juga Habib Abdurrahman bin Taha Al-Mutahhar, begitu juga di sini ada Ustadz Salihin yang dulu sama-sama kita di Pondok Pesantren Dalwah atau Darul Lughah wa Da'wah, dan hadir bersama kita anggota DPR Kota Madia Pontianak, Bapak Yuli Armansyah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan beliau sukses
sukses di dalam jabatannya, sukses juga di dalam mengemban amanahnya, dan mudah-mudahan semua yang hadir ini mendapatkan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang mudah-mudahan setiap yang hadir diberikan keberkahan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Panjang usianya, taat ibadah, berkah rezekinya, dibukakan pintu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai hajat-hajatnya, apa yang dia doakan, apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan daripada kebaikan dunia dan akhirat, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan amin. Semoga dosa-dosa kita berkat majlis yang mulia ini diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat derajat kita setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap istiqamah di dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap istiqamah di dalam ibadah. Mudah-mudahan bersama istiqamah terus-terus sampai akhir hayat kita dalam keadaan meninggal husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan ketika dibangkitkan di padang mahsyar kita berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah digiring ke dalam surga bersama junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita berkumpul di suatu tempat yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah raudhah min riyadil jannah. Kalau seandainya seseorang yang hadir di majlis ilmu yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-julus fi majalisil ilmi sa'ah, duduknya seseorang di majlis ilmu 1 saat 1 jam saja, khairun, lebih mulia, min tashyi' alfi janazah, daripada dia mengantarkan atau menghadiri 1000 janazah, wa khair min iyadati alfi marid, lebih mulia daripada dia menjenguk 1000 orang sakit, wa khair min salah alfi rakaah, dan lebih mulia daripada salat sunnah 1000 rakaat. Hadirin, orang yang hadir di majlis ilmu 1 saat saja, kata Rasulullah, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjarannya, pahalanya, kemuliaan, kebaikan yang akan dia raih, lebih mulia daripada seseorang yang mengantarkan 1000 jenazah, lebih mulia daripada seseorang menjenguk 1000 orang sakit, lebih mulia daripada seseorang yang sholat sunnah 1000 rakaat. Itu bagi mereka yang hadir atau duduk di majlis ilmu. Apalagi mereka yang duduk atau tinggal di dalam gudangnya ilmu, yaitu pondok pesantren Babul Khairat, yang kita duduk pada malam hari ini. Sebagian besar yang hadir insyaallah saya yakin adalah santri dan santriwati daripada pondok Babul Khairat ini, yang setiap saat, setiap waktu, setiap kesempatan selalu memperdalami ilmu Allah dan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak keberkahan, kebaikan, ganjaran, pahala yang akan mereka raih, dan insyaallah inilah yang akan menjadikan kita, dihantarkan kita masuk surga ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa man salaka, berjalan, tariqan, di suatu jalan, yaltamisu bihi ilman, jalannya itu hanya untuk menuntut ilmu agama, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalannya ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang sudah dimaktub dan ditulis, sudah ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah menjadi ahli surga, amin ya rabbal alamin. Kampung apa namanya? Penimbung. Panas kok penimbungnya. Saya keringat. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karenanya bersyukur kepada Allah kita duduk di majlis ilmu pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin.
salawat serta salam selalu kita hadiahkan dan kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Rasulullah memandang kita pada malam hari ini. Setiap kita yang hadir dipandang oleh Nabi Muhammad. Dan jangan sekali-kali meremehkan majlis-majlis yang kita duduk pada malam hari ini. Majlis-majlis yang kita duduk pada malam hari ini adalah majlis yang sangat-sangat membanggakan hatinya Rasulullah. Rasulullah sedang gembira, Rasulullah sedang tersenyum, Rasulullah sedang senang pada malam hari ini melihat sekelompok umatnya yang masih duduk, yang masih berzikir, yang masih menyebut namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bikin senangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang bikin senang hamba Allah saja sudah akan didangkat derajatnya oleh Allah, apalagi bikin senang kekasihnya Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan keberkahan di atas keberkahan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang mereka-mereka yang hadir di dalam majlis-majlis ini. Majlis ini bukan sampai di sini hadirin, hadirat. Bukan sampai di sini. Majlis ini akan menghantarkan kita sampai nanti di padang mahsyar. Ketika kita dibangkitkan oleh Allah. Banyak mereka-mereka yang ingin hadir di majlisnya Rasulullah, tapi pada saat itu tidak diizinkan oleh Nabi Muhammad. Karena kenapa? Waktu di dunia mereka tidak hiraukan dengan majlisnya Rasulullah, tidak mau hadir di majlis-majlis maulidnya Nabi, tidak mau hadir di majlis-majlis salawatnya Rasulullah. Pada nanti di padang mahsyar, mereka-mereka yang di dunia rajin baca salawat, setiap hari ingin hadir di majlis-majlis salawat, bahkan dia cari majlis salawat, nanti di padang mahsyar Nabi Muhammad yang akan mencari orang tersebut. Rasulullah yang mengatakan ini bukan Habib Muhammad. Rasulullah mengatakan, aqrabukum majlisan indi yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Yang paling dekat kedudukannya di sisiku kelak di hari kiamat, kalian yang paling banyak baca salawat kepadaku. Allahumma salli ala Muhammad. Maka bersyukur kepada Allah, kita tidak dilangkahkan kaki kita di tempat-tempat yang melalaikan kita akan Allah dan melalaikan kita akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada malam hari ini dengan rahmat dan kasih sayang Allah, kita didudukkan di majlis yang insya Allah pada malam hari ini kita ingat kepada Allah, ingat kepada Nabi Muhammad, ingat kepada orang-orang saleh, dan insya Allah juga ingat tentang perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, acara apa gitu ini malam ini? Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tasyakuran satu abad NU. Haul. Banyak acara ini. Satu, Isra Mi'raj. Dua, tasyakuran satu abad NU. Tiga haul. Berarti tiga amplopnya. Amplop mesti tiga. Saya tuh kalau bicara tiga materi ini biasa tiga amplop. Itu serah beliau lah, nak ngasih ke tak ngasih ke terserah lah. Tapi kalau tak ngasih saya tak akan datang nanti. Wow. Ya. Tapi kalau diseriuskan, alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau murah rezeki, amin ya rabbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, mudah-mudahan antunna semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat suami yang saleh dan mendapatkan anak keturunan yang saleh dan saleha. Amin ya rabbal. Bulan Rajab, kita sekarang di bulan Rajab, bulan yang mulia. Bahkan kemuliaan bulan tersebut dicantumkan oleh Allah di dalam Al-Quran, walaupun tidak spesifik disebutkan oleh Allah akan bulan Rajab tersebut. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat suci Al-Quran, inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Fi kitabillah, di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma khalaqas samawati wal ard,
tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada bulan bersih, ada bulan suci, ada bulan agung, yaitu 4 bulan. Arba'atun hurum yang diharamkan oleh Allah untuk seseorang bermaksiat, untuk seseorang berperang, untuk seseorang melakukan perbuatan-perbuatan aniaya, untuk menumpahkan darah pada bulan-bulan tersebut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. 3 bulan itu berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Dan ini adalah bulan tersendiri, adalah bulan Rajab yang benar-benar dimuliakan sebelum datangnya Islam. Masa-masa jahiliyah, bulan-bulan haram itu sangat-sangat diagungkan, bahkan mereka mengharamkan untuk berperang. Ini bulan Rajab. Maka dari itu mulia bulan tersebut. Bulan pada malam hari ini adalah bulan yang mulia, yang dianjurkan bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, jauhkan maksiat-maksiat, perbuatan-perbuatan dosa. Maka sebagian para ulama mengatakan melakukan perbuatan amal ibadah baik di bulan haram itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Begitu juga ketika seseorang melakukan perbuatan maksiat dan dosa ketika di bulan haram juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala siksanya. Maka ini bulan Rajab yang dikatakan Rajab syahrullah. Ada yang mengatakan Rajab syahrut taubah wa syahrul istighfar. Rajab itu adalah bulan bertaubat dan bulan beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosa kita. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadisnya, tuba li'abdin wujida fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntung seorang hamba, kata Rasulullah, jika didapatkan di dalam tulisan amal perbuatannya, Rakib Adid mencuri istighfaran katsira, di dalam tulisan amal perbuatannya yang kita semuanya tidak akan luput dari tulisan tersebut. Kalau murakib, ya, menjadi murakib di pondok nih, yang terlambat sholat di catat, betul. Yang terlambat masuk kelas di catat. Mungkin ada yang luput, ada yang tidak kedapatan dia melakukan pelanggaran. Tapi kalau Raqib Atid tidak ada yang luput. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan yang terkeluar dari mulut kita kecuali dicatat oleh Raqib Atid. Bahkan nanti di hari kiamat, ketika kita menerima amal atau catatan amal perbuatan kita selama kita di dunia, setiap hamba terheran-heran dari catatan amal perbuatan tersebut, dan setiap mereka mengatakan, mali hadzal kitab, direkam oleh Allah di dalam surah Al-Kahfi, mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wala yadlimu rabbuka ahada. Mali hadzal kitab, kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan, tidak meninggalkan perbuatan kecil apalagi perbuatan besar, illa ahsaha, kecuali tertulis, terrangkum, tercatat di dalam kitab tersebut. Wa wajadu ma amilu hadiran, akan datang, ada catatan tersebut, hadir semuanya. Habib Muhammad pergi ke majlisnya Ustaz Zulkarnain, fulan pergi ke tempat ini, fulan melaksanakan ini, fulan melafadzkan ini, fulan bicara seperti ini. Semuanya tercatat rapi sampai kita terheran-heran, kok ada catatan yang serapi dan terangkum seperti ini. Semuanya tercatat. Illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran, dan mereka mendapatkan kitab tersebut hadir. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan sungguh Allah tidak akan menzalimi apa yang kalian lakukan sedikit pun, tidak ada yang tidak Allah tambah-tambah. Tidak mungkin Allah melakukan perbuatan zalim. Wa na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini bulan Rajab, bulan bertaubat kepada Allah. Maka
banyak-banyak minta ampun sama Allah. Banyak dosa kita ni. Betul tak? Banyak dosa. Apalagi kaum Adam, laki-laki, setiap hari banyak melakukan perbuatan dosa. Baru gak keluar, belum keluar rumah, belum sempat keluar rumah, baru buka jendela je, dan nengok paha, dan nengok betis. Ya Allah, baru gak tadi baca wirdul latif, baru gak tadi baca ratib haddad, baru keluar rumah, nengok ke barang itu, dosa lagi. Betul tak? Betul tak? Banyak dosa. Maka banyak-banyak bertaubat kepada Allah. Istighfar, minta ampun kepada Allah. Istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah sayyidul istighfar. Khusus di bulan Rajab ini ada istighfar khusus. InsyaAllah kalian sudah dapat daripada ustaz kalian, Ustaz Zulkarnain. Tapi yang diajarkan oleh Rasulullah perbanyak sayyidul istighfar. Istighfar yang paling hebat, yang paling mantap, yang dirangkum oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam Wirdul Latifnya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk ila akhir. Saya yakin semua para santri sudah hafal. Itu dibaca pagi hari 3 kali, sore hari 3 kali, pagi hari 3 kali, sore hari 3 kali. Kalau orang yang melazimi istighfar tersebut, kata guru-guru kami mengatakan, maka insya Allah dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amalkan itu. Banyak istighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang selalu beristighfar itu tahu diri. Dia mengetahui diri dia itu kurang. Tapi kalau orang yang sombong, takabur, congkak, dia tak merasa diri dia itu kurang, tidak merasa diri dia kotor. Bahkan dia selalu menghinakan orang lain akan dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang sekitarnya. Tapi kita jangan seperti itu. Maka ketika kita melaksanakan perbuatan taat, kita rajin sholat 5 waktu, alhamdulillah. Kita rajin puasa, alhamdulillah. Tapi jangan menghinakan orang lain dan jangan merasa bangga dengan perbuatan-perbuatan kita, jangan. Karena belum tentu apa yang kita lakukan itu bisa diterima oleh Allah bersama kesombongan yang ada di dalam hati kita. Tetapi ketika kita taat, yakinlah bahwa itu adalah gerakan semuanya daripada Allah, pemberian rahman dan rahimnya daripada Allah, sehingga saya bisa kuat, bisa sehat untuk melaksanakan amal ibadah, semuanya sumbernya daripada Allah. Betul? Seperti itu. Maka ini bulan istighfar. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, diceritakan Imam Ahmad bin Hanbal, seorang imam yang luar biasa, yang dikatakan Amirul Mu'minin fil hadis. Amirul Mu'minin fil hadis. Waqad hafiza alfi hadithin. Dikatakan bahwa beliau menghafal atau ada di otak beliau 1 juta hadis. Tidak ada seorang alim, seorang ulama yang lebih banyak hafalan hadisnya lebih daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak ada. 1 juta hadis, bukan 1000, bukan 2000, bukan 20.000, bukan 100.000, 200.000, bukan 1 juta hadis. Dan Imam Ahmad bin Hanbal dari cerita putranya dikatakan bahwa dia saja menghafal hadis maudhu lebih daripada 1000 hadis. Dalam otaknya beliau itu menghafal hadis palsu, bukan untuk disebarkan, tapi untuk supaya dia tahu bahwa ini hadis-hadis palsu yang dibuat oleh orang-orang atau tangan-tangan jahat, tangan-tangan yang dusta atas nama baginda mulia Nabi kita Muhammad SAW. Itu beliau hafal 1 juta hadis, 1000 lebih daripada 1 juta tersebut adalah hadis maudhu. Makanya pernah satu saat Imam Ahmad panggil putranya Abdullah, ya Abdullah ta'ala, ini hafalkan hadis 200 hadis. Besok abang mau dengar hafalan kamu. Itu orang-orang dahulu seperti itu. Setelah 2 hari dipanggil Abdullah putranya Sayyidina Ahmad bin Hanbal. Abdullah sini.
Ayo, setoran hafalan. 200 hadis itu langsung dihafal dalam tenggat waktu hanya 2 hari saja. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, ketahuilah wahai Abdullah, 200 hadis yang kamu hafal selama 2 hari itu semuanya hadis maudhu atau hadis palsu. Supaya kamu tahu, itu yang kamu kira bahwa itu adalah hadis, sesungguhnya itu adalah buatan-buatan atau rangkaian-rangkaian dari manusia, yaitu hadis yang dibikin-bikin oleh manusia. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka satu saat Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu murid mulia daripada Imam Syafi'i, ya, pernah satu saat Imam Syafi'i mengatakan, uhibbus salihin walastu minhum, aku cinta orang saleh, kaum salihin, walastu minhum, aku bukan termasuk dari kaum saleh tersebut. La'alli an anala bihi musyafa'ah, aku berharap dari orang soleh itu bisa meraih syafaat. Wa akrah man bida'atuhul ma'asi wa in kuntu sawiyan fil bida'ah, dan aku benci orang-orang yang selalu bermaksiat, dagangannya itu adalah perbuatan maksiat, walaupun aku termasuk orang-orang yang selalu berdagang dengan perbuatan maksiat tersebut. Tawadhu beliau Imam Syafi'i. Lalu dibalas oleh muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, tuhibbus salihin wa anta minhum, kamu cinta orang soleh dan kamu termasuk orang soleh tersebut, kata muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Muhibbul qaum mulhad bil jamaah, seorang yang cinta kepada satu kelompok kaum, dia akan diikutkan dengan orang tersebut. Artinya ketika kita cinta orang soleh, berarti almar'u ma'aman ahab, seorang akan dibangkitkan atau akan disertakan oleh Allah bersama orang yang dia cintai. Imam Ahmad bin Hanbal ini satu saat pergi ke sebuah kampung, keluar kota. Seperti saya tadi dari Pontianak, habis asar keluar dari rumah, iya, tak ada pakai onta, tak ada pakai kuda, ya kan, ke Penibung ini pakai mobil. Kalau orang dulu, orang zaman 200-300 tahun yang lalu, kalau menyebarkan agama Allah, kalau menyebarkan dakwah, tidak seperti orang-orang sekarang, mudah, sangat dimudahkan oleh Allah. Maka kalau ada masih malas-malas saja, berarti kufur nikmat dia. Dia tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, fasilitas-fasilitas yang mudah. Maka saya ketika ditelepon oleh Al-Mukarram nih, Ustaz Zul nih, ya Allah, satu sisi ada acara di Pontianak, tapi satu sisi pun pengen juga nyampaikan hajat orang supaya Allah nyampaikan hajat kita, betul? Tujuannya kalau kita nyampaikan hajat orang, insya Allah pada satu saat kita juga akan disampaikan hajatnya oleh Allah. Amin ya Rabbal. Maka jangan bikin susah orang, jangan bikin susah orang, bikin orang gembira, bikin orang senang sebab kita. Insya Allah kita selalu akan disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu konsep hidup yang dipesan oleh guru-guru kita. Bikin senang orang, sebarkan kebaikan kepada orang lain, nanti selalu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesenangan dan kebaikan kepada kamu. Hadirin, ini Imam Ahmad bin Hanbal, cerita istighfar nih. Beliau pergi sebuah kampung, ya, sampai sebuah kampung tersebut, belum sampai ke tempat tujuannya, sudah malam hari. Akhirnya dia singgah di sebuah masjid. Pada saat itu belum ada, ya, kecanggihan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Belum ada internet, belum ada Facebook, ya, belum ada YouTube, belum ada Instagram, belum ada foto-foto, belum ada. Ini zaman 200 tahun setelah meninggalnya atau wafatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau masuk ke sebuah kampung, belum sampai ke tujuannya, sudah malam hari. Akhirnya dia memutuskan untuk nginap ke kampung tersebut. Masuk ke dalam masjid, sholat isya. Setelah selesai sholat isya, Imam Ahmad bin Hanbal sedikit membaringkan badannya di dalam masjid tersebut. Akhirnya pengurus masjid nengok, siapa kau nih? Kalau sekarang kan Habib Muhammad mungkin ada fotonya, tahu, kenal. Atau ustadz-ustadz yang terkenal di Jawa sana kan, ustadz-ustadz yang populer. Ini Imam Ahmad bin Hanbal, ini orang besar. Seluruh Baghdad itu tahu. Walaupun tidak melihat wajahnya, tapi tahu. Harum
Nama beliau Imam Ahmad bin Hanbal, masuk masjid. Tidurlah sebentar karena lelah dari perjalanan jauh. Akhirnya pengurus masjid bilang, apa kau buat nih? Ya, apa kau buat sini? Keluar. Dia tidak mau ngaku diri dia. Kau tahu tak kau? Aku ni apa? Aku ni Habib Muhammad. Oh, tidak mau. Tidak mau seperti itu. Aku ni Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak mau. Tidak mau menampakkan diri dia ada kelebihan, adalah orang yang alim, orang yang soleh. Tidak. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal bangkit dari tidurnya, pergi ke teras masjid. Ketika teras masjid, beliau membaringkan dirinya lagi, sama pengurus masjid bilang, teras pun tak boleh. Saya menumpang istirahat sini tak boleh, sini tak boleh. Keluar. Akhirnya ditarik itu. Kakinya Imam Ahmad bin Hanbal ini ditarik keluar daripada masjid tersebut. Ya, sudah. Waktu keluar dari pintu masjid, ketemu dengan seorang pembuat roti, Khabbaz. Ya, Khabbaz. Pembikin roti. Kalau orang Arab makan paginya roti, makan malamnya juga pakai roti kebanyakan mereka. Ketika keluar dari masjid, ketemu dengan tukang roti tersebut dalam keadaan kesal karena dia diusir daripada masjid tersebut. Akhirnya tukang roti itu mengatakan, kamu dari mana? Saya dari Irak, dari Baghdad. Saya ingin ke tempat pulang, ke negeri pulang atau ke kampung pulang. Ya sudah, kamu istirahat saja dulu ke tempat saya. Lihat ketika tempat atau tukang roti tersebut, dia punya rumah besar, ada kamar-kamar di situ. Lalu si tukang roti itu mengatakan, sudah, wahai saudaraku, kamu nginap sini aja. Besok nanti kalau sudah siang atau pagi hari, kamu boleh meneruskan perjalanan kamu ke tempat tujuan kamu. Sudah, ketika Imam Ahmad bin Hanbal duduk bersama si tukang roti itu, dia bikin rotinya sambil mulutnya komat kamit. Didekatkan telinganya Imam Ahmad bin Hanbal, rupanya dia lagi baca istighfar. Saya melihat kamu itu selalu membaca istighfar. Iya, wahai imam, wahai fulan. Dia belum mengatakan bahwa ini Imam Ahmad bin Hanbal. Wahai saudaraku, saya setiap hari saya ini bikin roti dan selalu istighfar. Karena janji daripada Nabi Muhammad SAW, man lazamal istighfar, siapa yang selalu melazimi istighfar, minta ampun sama Allah. Kita setiap hari dosa nih. Ini orang dahulu. Kalau orang dahulu itu, ya, orang dulu dosanya sedikit, istighfarnya banyak. Kalau orang sekarang dosanya banyak, istighfarnya tak ada. Raib. Baru ya habis sembahyang, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, hilang dia. Tak kelihatan orangnya. Mana dia? Istighfar habis sembahyang, tak usah kuat-kuat. Bid'ah dia bilang. La haula wala quwata illa billah. Ini Imam Ahmad bin Hanbal, lihat ini orang tukang roti ini dari tadi istighfar terus, tak ada wirid-wirid yang lain. Itu orang seperti itulah orang yang hebat, hadirin. Itu orang yang beruntung karena terhalangnya seseorang dari kebaikan dan kemuliaan, di dalam hatinya banyak melakukan perbuatan dosa. Seorang kadang-kadang tidak betah duduk di majelis ilmu seperti yang kita duduk pada malam hari ini. Kalau duduk di majelis selawat, pantatnya panas. Asa nak balik ya. Karena apa? Di dalam hatinya banyak nuktatus sauda. Kata Rasulullah, al-mu'min idza adnaba nukita fi qalbihi nuktatus sauda. Seorang mukmin itu kalau melakukan berdosa, kata Rasulullah, akan ditempelkan di dalam hatinya satu titik hitam. Terus sampai hitam hatinya sehingga dia tidak bisa melihat mana baik yang mana buruk. Sehingga mau masuk kelas malas, mau sembahyang berjamaah sama kawan-kawannya malas, tidak betah duduk di pondok pesantren. Kenapa kalau saya duduk di kafe, warung-warung, remang-remang tuh kok saya betah? Tapi kalau duduk di majlis ilmu ini kampus saya tidak betah. Itu karena banyak dosa. Ini dalam Zubat insya Allah banyak yang hafal nih. Bikasratis salati wa ta'ati. Ya,
wa tarki ma lin nafsi min syahwati fa syahwatun nafsi ma'adz dzunubi mujibatani qaswatan qulubi fa inna ab'adan nas wa inna ab'ada qulubin nas min rabbina qalbun qasi. Kalau sudah jauh sama Allah, maka jauh dari semua kebaikan-kebaikan, tidak bisa terima. Hati-hati. Bersihkan hati kita. Ini banyak dosa ini, sehingga kita tidak bisa mendapatkan kebaikan. Ada orang nasihatkan kita, kau ni macam macam alim sekali. Urus ya diri kau tu. Ini qalbun qasi. Ini hatinya banyak yang rusak. Orang surah hitam ni tidak mau nerima kebaikan, tidak betah ketika duduk di tempat-tempat yang baik, tidak betah di masjid, tidak betah pegang Al-Quran, tidak betah pegang tasbih, tidak betah akan berzikir, tidak betah ketika duduk di majlis salawat, tidak betah ketika duduk di majlis zikir, tidak betah di tempat-tempat yang mulia, tidak betah di raudhah min riyadil jannah. Tidak merasa tenang hatinya. Kenapa? Di dalam hatinya banyak nuqtatus sauda, banyak hitam nih. Istighfar, minta ampun kepada Allah. Ini Imam Ahmad bin Hanbal. Ini Syahrul Rajab ya, Syahrul Istighfar, minta ampun kepada Allah. Imam Ahmad ibn Hanbal melihat orang ini luar biasa, istighfar, mulutnya selalu minta ampun kepada Allah. Hadirin nih, santri-santri banyak minta ampun sama Allah. Ngantuk kan? Ngantuk tak? Ngantuk tak? Kayaknya ada yang nangis belakang tu. Air mata kah air liur tu? Tidak. Ketika seseorang menerima ilmu Allah dan ilmu Nabi Muhammad, hatinya harus bersih. Imam Syafi'i yang mengatakan, fa innal ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Fa innal ilma nurun, ilmu Allah itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ada orang yang maksiat tapi alim, nanti dia nipu orang. Iya, alim, ulama su, ulama yang jahat, ulama yang ditakutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan ulama yang hatinya takut kepada Allah. Tidak. Hanya takut kepada penguasa mungkin. Dekat kepada penguasa. Itu ulama-ulama su seperti itu. Mungkin ketika dia melakukan perbuatan maksiat tetap diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, wa na'udzubillahi min dzalik. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Tambah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Terusan daripada cerita tadi. Dari kapan kamu ini beristighfar? Semenjak saya jual kue ini, jual roti ini. Sejak kapan? Sudah 20 tahun wahai saudaraku, saya jual roti ini, dan semua permintaan-permintaan dan doa-doa saya dikabulkan oleh Allah. Semua hajat-hajat saya, doa-doa saya, permohonan saya, semuanya dikabulkan oleh Allah berkat istighfar saya yang selalu saya lantunkan dan saya ucapkan. Rumahnya besar, saya punya kendaraan, saya punya anak-anak yang saleh dan saleha, saya punya istri, alhamdulillah 4 lagi. Nampak tak kena undang di sini nih. Kalau udah bicara masalah istri 4 nih sensitif, bahaya. Ya. Di samping saya ini seorang duda yang belum punya istri. Kalau ada yang mau daftar silakan. Amin ya Rabbal alamin. Kalau saya sih orangnya menerima apa adanya. Apapun yang disuguhkan saya minta. Amin ya Rabbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, semua yang saya idam-idamkan, yang saya angankan dikabulkan oleh Allah, kecuali satu saja, keinginan saya untuk bertemu dengan seorang imam yang bernama Ahmad bin Hanbal. Tertawa Imam Ahmad bin Hanbal. Doa kamu sudah dikabulkan oleh Allah.
saya Ahmad bin Hanbal. Langsung dia sujud, akan mencium kakinya. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal menahan orang tersebut. Jangan, ya Allah, doa saya semuanya dikabulkan oleh Allah, permohonan saya diijabahi oleh Allah, dan selama ini saya berkeinginan, bercita-cita bertemu dengan engkau wahai Imam. Berkat istighfar. Makanya kadang-kadang ni kita banyak ngeluh hidup, padahal resepnya sudah dikasih oleh Nabi Muhammad. Betul tak? Resepnya sudah ada. Kok nak pakai resepnya Rasulullah, kok pakai resep orang barat? Cara berdagang seperti ini kalau mau berhasil nih, konsep berdagang supaya laris. Padahal itu sudah diajarkan oleh Rasulullah. Kalau kamu mau laris, kamu punya dagangan. Kalau mau mudah, kamu punya urusan. Kalau semua kesumpukan, kesusahan hilang, sudah banyak istighfar, minta ampun sama Allah. Itu penyebab adalah dosa-dosa yang banyak pada diri kamu. Man lazamal istighfar, kata Rasulullah, siapa yang melazimi istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Itu Nabi Muhammad yang ngomong, Pak, Bu. Yang ngomong ini Rasulullah. Kalau kita sudah tak percaya dengan Nabi, mau percaya sama siapa? Mau percaya sama konsep-konsep ini, cara ini, metode seperti ini? Tidak. Saya punya Rasulullah, sudah lengkap. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apa yang dikeluarkan, yang keluar dari mulut Nabi Muhammad SAW itu adalah ajaran. Man lazamal istighfar, siapa yang melazimi istighfar, ja'alallahu lahu, Allah akan menjadikan untuk dia kulli dhiqin min kulli hammin, susah sumpah. Siapa sih hidupnya enggak pernah susah, enggak cuma sumpah? Siapa yang enggak pernah sumpah? Ada? Apa pergi anak pondok? Temenung di depan kamar. Apa kau ni? Kita win. Pindungan mak. Ya Allah, kau ni nak jadi pemuda yang tangguh, yang hebat, yang kuat. Baru yang berpisah, jengkal baru ma di Mempawa. Rindu, nak balik, tak betah di pondok. Ada nak tu? Banyak benar tak? Ya Allah, temenung, sama. Mungkin begitu. Kadang-kadang ada pula oknum ya, oknum ustadznya pun seperti itu. Temenung di depan kamar guru tu. Ustaz apa? Putus beb. Putus apa? Kira putus cinta, rupanya kota. Putus habis kotanya. La haula wala quwata, putus di depan kamar. Tidak ke? Terlalu cengeng. Kamu punya Rasulullah, kamu punya Nabi, min kulli hammin faraja. Susah sumpah, ada obatnya. Istighfar, minta ampun sama Allah. Betul? Mulai sekarang, mulai malam hari ini banyak istighfar, minta ampun sama Allah. Wabil ashar hum yastaghfirun. Itu da'bus salihin, orang-orang yang dekat kepada Allah. Banyak dosa, merasa banyak, selalu banyak dosa terus. Padahal sedikit dosanya, tetapi merasa dirinya selalu melakukan perbuatan dosa, takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang yang dekat dengan Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Itu kalau sebelum tidur dia istighfar 2000 kali. Pak, Bu, 2000 kali sebelum tidur. Ya. Tak bila nak tidur sampai 2000 kali. Itu kegiatan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih daripada itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai beliau bersumpah, wallahi walladhi nafsu Muhammadun biyadihi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm 70 marrah. Itu riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Ya ayuhan nas tubu ila Allah taubatan, tubu ila Allah wa inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm 100 marrah. Wahai sekalian manusia, diajak oleh Rasulullah, tubu ila Allah, banyak taubat sama Allah.
Karena itu yang menghalangkan kita dari kebaikan dan kemuliaan serta rahmat daripada Allah. Kenapa doa saya ni tak pernah diijabahi oleh Allah? Kenapa doa-doa saya padahal mak saya dah doakan ni? Itu mungkin karena banyaknya dosa kita sehingga terhalang daripada kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala tuangkan kepada kita. Maka yang punya bisnis agak seret, yang punya usaha agak mandet, yang kantornya akan mem-PHK dia, jangan khawatir, kamu punya Allah, kamu punya Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada resepnya, tidak ada khawatir. Orang yang punya Allah dan punya Nabi Muhammad akan selamat, akan sejahtera, akan senang hidupnya dan jauh daripada sumpah, susah, galau. Ya, bau gak? Ya, tak ketemu doinya. Sudah galau. Lihat muka Habib ni, tapi lihatnya jangan sampai pakai hati, nanti masuk hati. Habib pun nanti jatuh hati. Jangan, bahaya. Merayu pula dia ni, ceramah ke nak merayu? Itu bumbu-bumbu ceramah, bukan serius enggak. Kalau mau diseriuskan, Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Rajab, bulan keberuntungan. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini baru istighfar, belum masuk Isra Mi'rajnya. Belum masuk Isra Mi'raj dan nak 11. Sudah. Berarti 1 amplop saja, dah jadi 3 amplop. Karena saya baru istighfar nih. Jadi semua keinginan kita, ya kan, jangan lapor dia di medsosnya, status update status galau. Ya Allah, kamu punya Rasulullah, ja'alallah, astagfirullahaladzim. Karena orang ganggu dia, orang fitnah dia, orang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, sudah ambil tasbih, duduk kamu di depan rumah kamu, pegang tasbih, banyak-banyak istighfar, minta ampun semua. Astagfirullahaladzim. Mungkin ini saya banyak dosa sehingga orang memfitnah saya, mungkin saya banyak dosa sehingga ada musibah, mungkin saya banyak dosa sehingga banyak beruntun cobaan demi cobaan datang kepada saya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, az-dzanbu dzulmah, dosa itu gelap, wasirajuhu at-taubah, dan untuk nerangkannya taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Ada yang istighfar ni bagus dia makan apa sebenarnya. Astagfirullahaladzim. Tapi kok nengok perempuan yang paha-paha, astagfirullahaladzim. Dari ujung sana sampai ini istighfar jalan, mata pun tak ada bergedip. Ini istighfar yahtaj ilal istighfar. Ini istighfar ngolok-ngolok namanya. Jangan, hati-hati. Ini sambil nonton TV nih, sambil pegang tasbih. Ada laki-laki sama perempuan, terpeluk-peluk, astagfirullahaladzim. Bagus dia tuh, istighfarnya kuat, tapi matanya tambah terbelalak nengoknya. Kurang ajar. Ada tak? Coba bangun yang ada sini. Ini jangan seperti itu hadirin. Tak baik, tak boleh. Itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Takut kita kepada Allah. Makanya Sayyidina Rabi'ah Al-Adawiyah mengatakan, kam min istighfar yahtaj ilaihi istighfar. Betapa banyak istighfar yang kita lakukan itu diperlukan atau dibutuhkan untuk istighfar yang lain lagi. Karena istighfar itu tidak tulus, keluar daripada hatinya, banyak bermaksiat kepada Allah dan tetap selalu bermaksiat. Maka dikatakan sesungguhnya at-taubah minadz dzunub wajib. Imam Syafi'i mengatakan at-taubah minadz dzunub wajib. Taubat atas dosa-dosa kita itu wajib. Wa tarkudz dzunub aujab. Tetapi meninggalkan dosa-dosa yang kita selalu lakukan itu jauh lebih wajib daripada beristighfar atau minta ampun daripada dosa tersebut. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bulan yang mulia, bulan Rajab, bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan kebaikan-kebaikan kepada kita. Maka rugi bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad yang sudah diutus di tengah-tengah kita Nabi Muhammad. Hadiah yang teristimewa adalah Nabi Muhammad, tapi kita tidak akan bersyukur
tersebut. Tidak bersyukur dengan nikmatnya Nabi Muhammad, sehingga kita buang ajaran Nabi Muhammad. Kita tidak pakai wasiat-wasiat petuah-petuah daripada Nabi Muhammad. Itu tanda orang tidak bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah adalah pemberian yang hadiah yang teristimewa daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang terdahulu, bukan saja orang, bahkan nabi-nabi terdahulu ingin mendapatkan kemuliaan menjadi salah satu daripada bagian umat Nabi Muhammad. Lalu kita sudah Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai umat Nabi Muhammad, tapi tidak bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dia bagian umat Nabi Muhammad, tidak mau mengkaji, dia akan mengambil. Nah, tadi ja'alallahu lahu min kulli hammin susah, sumpah, ada jalan keluar. Ya, menjadi senang, menjadi tenang. Wa min kulli dhiqin makhraja. Problem, ya Allah, Ustaz, Habib, ya Allah, kenapa? Saya ini punya problem yang begitu besar. Kenapa? Istri saya tabrakan. Kemudian anak saya juga diopname di rumah sakit, bertubi-tubi. Ya Allah, berat benar musibah. Ini mungkin daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Maka guru-guru kita selalu mengatakan, kalau kamu ditimpa oleh Allah atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cobaan, jangan sekali-kali kamu menyalahkan Allah. Bahaya. Salahkan diri. Kul huwa min indi anfusikum. Itu adalah disebabkan diri kalian yang selalu melakukan perbuatan maksiat. Ketika dalam keadaan senang, dalam keadaan tenang, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru susah baru ingat kepada Allah. Ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fi syiddah, kata Allah di dalam hadis kursinya. Ta'arraf ila Allah, berkenalan kamu kepadaku Allah, kata Allah. Fir raha, dalam senang, ya'rifka fi syiddah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kamu, akan memberikan pertolongan kamu di dalam keadaan kamu sulit. Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan kepada orang yang rajin istighfar itu rezeki yang tidak terduga-duga. Subhanallah, kok mudah ya? Semua problem, semua kesusahan tidak ada. Ya Allah, datang rezeki, datang bantuan, datang pertolongan. Subhanallah, datang. Tidak saya telepon, tidak saya minta. Allah yang ngirim dia, Allah yang menggerakkan hati dia, Allah yang menuntun dia untuk menolong kamu. Kenapa? Karena kita bersih, karena kita tidak mau melakukan perbuatan dosa, tidak mau mengecewakan Allah dan tidak mau mengecewakan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bertaubat kepada Allah pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, wahai Zat yang Maha Pemurah, yang Maha Rahman dan Maha Rahim, ya Allah, kami duduk bersepuh di tempat yang mulia ini, di Raudhah min Riyadil Jannah, di salah satu tempat yang termulia, yang setiap hari dibacakan ayat suci Al-Quran, yang setiap hari dibacakan hadis-hadis yang pernah keluar dari lisan mulia Nabi Muhammad. Ya Allah, saya ingin menjadikan putra-putri saya, santri-santri dan santriwati saya adalah mereka-mereka yang membanggakan hati kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Jadikan mereka pejuang-pejuang Islam yang tulus ikhlas dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang alim, para ustadzah dan ustadzah, orang-orang yang saleh dan salehah, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya Allah, ya Allah, jika pada hari ini Engkau tidak mentakdirkan kami sebagai kedua orang tuanya menjadi orang saleh, orang alim, orang baik, tapi kami berharap pada malam hari ini, ya Allah, berkat majlis yang mulia, ya Allah, berkat Nabi Muhammad SAW, jadikan putra-putri kami penerus perjuangan kami, ya Allah. Mereka adalah orang-orang alim, orang-orang saleh, orang-orang yang mengerti Al-Quran, orang-orang yang paham dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang bikin gembira Rasulullah SAW, ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya Allah. Kami pada malam hari meminta, memohon kepada Engkau, ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami, ya Allah. Setiap saat, setiap waktu, setiap detik, bahkan kami selalu melakukan perbuatan dosa. Bahkan dosa-dosa tersebut tanpa kami rasakan, selalu kami lakukan dan tidak ada bertaubat dan minta ampun kepada Engkau, ya Allah. Jauhnya kami, ya Allah,
hinanya kami ya Allah, rendahnya kami ya Allah, banyaknya perumuran dosa diri kami ini ya Allah, mulai dari rambut kami, mata kami, telinga kami, bahkan bibir kami paling banyak melakukan perbuatan dosa ya Allah. Sebesar apapun dosa yang kami lakukan, tapi kami yakin bahwa rahmat dan kasih sayang-Mu serta ampunan-Mu jauh lebih besar daripada itu semuanya ya Allah. Ampunkan di rumah yang termulia ini, Raudhah min Riyadil Jannah, di hari yang mulia ini ya Allah, di tahun yang mulia ini ya Allah, dan di bulan yang mulia yaitu bulan Rajab. Kami ingin hari-hari yang mulia ini kami jalani hari-hari yang mulia ini bersama bertaubat kepada Engkau ya Allah dari segala dosa-dosa yang pernah kami lakukan ya Allah. Ampunkan segala dosa kami ya Allah, baik dosa kecil atau dosa besar, baik dosa yang di siang hari atau di tengah malam, baik yang dosa yang dilihat oleh orang atau tersembunyi ya Allah, baik yang lampau ataupun yang akan datang ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang selalu bertaubat dan minta ampun kepada-Mu, yang selalu rajin beristighfar ya Allah. Jangan Engkau jadikan kami hamba-hamba-Mu yang malas untuk selalu meminta ampun dan meminta maaf kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, Allahumma harrimni lazzatal ma'siyatik warzuqni lazzata ta'atik ya Allah. Haramkan untuk kami lezatnya maksiat yang kami rasakan ya Allah. Warzuqna lazzata ta'atik, berilah di dalam hati kami lezat ketika taat dan sujud kepada Engkau ya Allah. Ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kami banyak, terutama di hari-hari yang lampau, yang kami banyak berpaling daripada Engkau ya Allah. Tidak salat, tidak puasa, melakukan perbuatan maksiat, minum minuman keras, memakai narkoba, berzina, pergaulan bebas ya Allah. Sungguh banyak perbuatan maksiat yang pernah kami lakukan ya Allah. Pada saat ini kami ingin kembali kepada Engkau ya Allah. Kami ingin kembali kepada Engkau ya Allah. Jangan Engkau tolak kami ya Allah. Jangan Engkau tolak kami ya Allah. Jika Engkau tolak kami, jika Engkau tidak menerima taubat kami, jika Engkau tidak akan membukakan pintu rahmat dan kasih sayang serta maghfirah dan ampunan-Mu ya Allah, lalu pintu siapa lagi yang akan kami ketuk untuk menerima taubat dan ampunan ya Allah. Ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Begitu juga dosa kedua orang tua kami yang telah mendidik kami, yang telah membesar kami, yang telah memberikan pendidikan kepada kami mulai kami kecil ya Allah. Ibunda kami pada saat ini sudah sepuh, sudah tua ya Allah, tapi masih selalu memberikan curahan kasih sayang kepada kami ya Allah. Pendengarannya sudah kurang, penglihatannya sudah kurang, kekuatannya sudah kurang, kulitnya mulai keriput ya Allah, rambutnya sudah mulai memutih ya Allah. Rahmati ibunda kami ya Allah, sisa umurnya berkah ya Allah. Turunkan sehat wal afiat, angkat penyakit-penyakitnya ya Allah. Rahmati kedua orang tua kami, khususnya ibunda kami ya Allah. Begitu juga ayahanda kami, jika salah satu atau keduanya sudah Engkau panggil di alam barzah ya Allah, pada saat ini ibunda atau ayahanda kami dalam keadaan kesendirian di alam barzahnya ya Allah, Engkau kirim malaikat rahmat untuk menemani ya Allah sampai hari kiamat. Engkau berikan rahmat-Mu, kasih sayang-Mu, cahaya-Mu di dalam kuburannya. Jadikan kami anak-anak saleh, anak-anak yang birrul walidain, yang setiap saat dan setiap waktu mungkin membuat kedua orang tua kami tersenyum dan tertawa gembira karena kami menjadi anak-anak yang saleh ya Allah. Jangan Engkau jadikan kami sebagai anak-anak yang durhaka, yang bikin menjadi beban kedua orang tua kami. Yang kedua, perbuatan maksiat-maksiat yang kami lakukan akan menjadi siksa bagi kedua orang tua kami ya Allah. Jangan jadikan kami sebagai sebab kedua orang tua kami Engkau siksa ya Allah di dalam alam barzahnya ya Allah. Lapangkan kuburannya ya Allah, rahmati keduanya ya Allah. Jadikan kuburannya Raudhah min Riyadil Jannah, taman dari taman surga ya Allah. Ampunkan dosa mereka ya Allah. Rahmati keduanya ya Allah, sebagaimana keduanya selalu memberikan kasih sayang rahmat
mulai kami kecil sampai saat ini ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, anak-anak didik kami ini ya Allah, putra-putri kami, santriwan dan santriwati kami ya Allah, yang belajar ilmu Allah dan ilmunya Nabi Muhammad pada saat ini ya Allah, cerdaskan pikirannya ya Allah, lapangkan dadanya ya Allah, mudahkan mereka memahami ilmu Allah dan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Mudahkan mereka untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, manfaat ilmunya dunia sampai akhirat, menjadikan kebanggaan Allah dan kebanggaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ridha kepada mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kepada ridha kepada antum semuanya. Birahmatika ya arhamar rahimin, juga kepada guru-guru khususnya Ustaz Zulkarnain ya Allah. Berikanlah kekuatan untuk beliau ya Allah dalam menyebarkan dakwah ini ya Allah, dalam mengemban amanah ini ya Allah, dalam mengemban menjadi khadimul ma'had babul khairat ini ya Allah. Tolong ya Allah, bantu beliau ya Allah, naungi beliau dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Bantu segala kesusahan dan kesukaran serta problematika kehidupan yang beliau hadapi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan semuanya, sehingga beliau diberikan kemudahan dalam rangka menyebarkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Birahmatika ya arhamar rahimin. Panjangkan umurnya dalam keadaan sehat wal afiah. Begitu juga para tuan-tuan guru dan dewan asatidzah, mudah-mudahan Allah rahmati mereka ya Allah. Mudah-mudahan mereka tetap istiqamah di dalam dakwahnya, ikhlas di dalam mengajar ilmu agamanya ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Dan kami yang hadir di dalam majlis ini, mudah-mudahan Engkau berkahi kami ya Allah, Engkau ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, Engkau panjangkan usia kami dalam keadaan sehat wal afiah, Engkau sampaikan hajat-hajat kami, harapan kami ya Allah. Di antara para hadirin mungkin mereka ada harapan, mungkin ada doa-doa yang belum Kau ijabahkan. Sebesar apapun harapan mereka ya Allah, dan kami yakin Kau maha kaya untuk memberikan segala permintaan hamba-hamba-Mu ya Allah. Berikan mereka rezeki yang besar, yang halal, yang berkah. Bukakan pintu keberkahan untuk mereka ya Allah. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan dari kebaikan dunia dan akhirat, berikan ya Allah. Kabulkan ijabah ya Allah, doa-doa dan harapan mereka ya Allah, bijahil Nabi Muhammad, berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berkat orang-orang saleh, berkat para aulia daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Birahmatika ya arhamar rahimin. Dan jika di antara para hadirin yang pada saat ini dalam keadaan sakit ya Allah, atau mereka-mereka yang tidak bisa hadir di dalam majlis yang mulia ini dan pada saat ini dalam keadaan sakit, ya Allah, sembuhkan penyakit mereka ya Allah, angkat penyakit mereka ya Allah, jauhkan musibah balak daripada mereka. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya Rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji. Ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf atau ada kata-kata keliru, salah dan gurauan yang tidak pantas. Mohon dibukakan pintu maaf dan terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, ucapan terima kasih banyak kepada Habib Muhammad yang telah menyampaikan tausiah kepada kita, pencerahan kepada kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang insyaAllah pasti akan sukses dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita lanjutkan dengan tahlil, nanti akan dimintakan dengan syarat kepada Fadilatul Habib Abdul Rahman. Dan sebelumnya kami ucapkan ribuan terima kasih lagi kepada antum-antum melalui santri yang jauh dari masyarakat kita, insyaallah, juga tetangga-tetangga dari Majelis Nazul Matilan Nur yang berada dari Proyek 1000. Alhamdulillah bisa hadir, banyak terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Allah berikan kepada kita daripada anugerah pahaman ilmu bisa kita amalkan, dan insyaallah berkesuksesan buat kita ya. Mudah-mudahan jerih payah kita, usaha kita untuk datang ke tempat ini melalui jalan yang rusak, ilmunya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Muhammad ini Masya Allah ya, beliau adalah guru kita dan juga beliau ketua alumni untuk Pondok Pesantren Darul Da'wah Kalimantan Barat. Masya Allah, Al-Fakir memang dah lama ada dengan beliau ini bisa sampai ke sini, yang dapat keberkahan dari Habib Hasan karena beliau dan juga keberkahan dari guru beliau Habib Salim ya. Mudah-mudahan semua keberkahan guru-guru yang sampai kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kalau sekarang dia bisa sampai, mudah-mudahan kedepannya bisa datang lagi berkunjung kepada kita. Beliau ini Masya Allah ya, orang sukses ya,
punya perdagangan, punya toko, di samping itu juga punya pondok pesantren, Masya Allah. Bertua kata Alhamdulillah, bisa duduk sama beliau ini. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau ya. Karena ini orang-orang hebat, Masya Allah. Abdul Rahman, Masya Allah ya. Mudah-mudahan semuanya sukses dunia wal akhirah. Kiri kanan ini, belakang depan, semuanya mudah menjadi orang sukses. Amin ya Rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan dengan tahlil yang kita mintakan kepada Dr. Habib Muhammad Abdul Rahman. Terus kepada beliau kita persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم اللهم صل عليه وسلم اللهم محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم محمد يا رب صل عليه وسلم. الفاتحة وآية الكرسي وثلاثة من قل الله أحد عابدتين نحدثها بذلك إلى روح من اجتمعنا ها هنا بسببه ومن أجله عبدك الفقير لا رحمتك المرحوم المغفور له جميل إسماعيل بن أحمد وأصوله وفروعه ومن انتسب إليه خاصة ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجاركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وصل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم آتِ بمحض فضلك وجودك وكرامك ثواب ما قرأنا من قرآن عظيم وما قرأنا من مولد النبي الكريم وما قلنا من قول لا إله إلا الله وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة صدقة متقبلة. نقدم ذلك نهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا قرة عين محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم عليه وآلهم أجمعين وإلى أرواحنا لكل الصحابة والقرابة والتابعين تابع التابعين ومن تبعهم بإحسان من الدين وإلى أرواح أربعة أئمة المجتهدين مقلدهم في الدين ومن العاملين وقحا المحدثين والقراء المفسرين السادة الصوفية المحققين والأولياء الكون أجمعين خصوصا من حسين الإمام حجر الله بن عيسى وإلى روح سيدنا عبيد الله بن أحمد سيدنا علي بن علوي خالق قسم سيدنا الفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم جميع ساداتنا آل بعلوي خصوصا منهم سيد الوالد مربي أرواحنا وأجسادنا الحبيب حسن بن أحمد بحر جميع إخوانه وأصوله وفروعه منتسبين إليه أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويلي درجاتهم في الجنة يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم نفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة وثواب مثل ذلك مع المزيد بركة وإحسانك إلى روح من اجتمعنا ها هنا بسببه ومن أجله وسيلته عبدك الفقير إلى رحمتك صاحب الحضرة والمقام المرحوم المغفور له داميري بن إسماعيل وأصوله ودمير إسماعيل بنت بن أحمد وأصوله وفروعه ومن انتسب إليه خاصة ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين كافة عامة أوصل لهم ثواب ذلك منا إليه واجعل نورا يسعى على بين يديه واجعل فداء له من النار فكاكا له من النار سترا له من النار نجاة له من النار وبلغه به من الفردوس على منازلها واكتب له من الثواب أجزله وأوفره وثقل موازنه من الحسنات واغفر له جميع الذنوب والسيئات واخلقه وفي أولاده ومن انتسب إليه بالخلافة الحسنة والعقب الصالح. اللهم أدخل في قبوره الروح والريحان والفسح والآمان والعفو والرضوان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين عنه. اللهم ارحم تضرنا واجبر انكسارنا واقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا وعلى الإسلام والإيمان جميعا توفنا وأنت راض عنا ولا تخيبنا اللهم في غفلة ولا تأخذنا على الغرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحينا عليها يا حي ومتنا عليها يا مميت وبعثنا عليها يا باعث وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. حق ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. بحق ربنا 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 آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل منا بسر النصران. الفاتحة.
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Alhamdulillah, setelah kita baca tahlil ikhtisar, masih kita ucapkan kepada Fadlatul Habib Abdul Rahman, dan berakhirlah acara kita pada malam hari ini. Sekali lagi kami bersama tuan rumah Sahibul Hajat mengucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf sedalam-dalamnya wabillahi subhanahu wa ta'ala, para kiai, para pimpinan pondok dan majelis mungkin yang masih duduk di bawah, mohon maaf atas kekurangan kami ini, dan mudah-mudahan antum semua dibalas oleh Allah SWT kebaikan antum semua, amin ya rabbal alamin. Dan harapan kami kepada para kiai, para asatidz dan para undangan untuk sudah kiranya mampir dulu ke ruang yang telah disiapkan oleh panitia, dan sedikit hidangan mohon sudilah kiranya sekali lagi para kiai, para asatidz dan para habaib untuk mampir sejenak di sana untuk menikmati sambil bersama rahmat-rahmat dengan Habib Muhammad dan Habib Abdul Rahman. Kepada asatidz silakan para panitia mohon diarahkan, dan para santri sehingga pulang ke kamar masing-masing dan tertib, jangan sampai nanti main-main sampai tidur kemalaman, nanti susah bangun ya. Dan kepada musyidin mungkin ada yang Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. أزكى تسليمي تسليمي تهدى إليك يا طه جئت بالخير يا نبي والدين اليوسف يا نبي جئت بالخير يا نبي والدين اليوسف يا نبي بيخت خطاك فزار ولا زكاة تسليمي تسليمي تهدى إليك يا طه وصلاة الباري الباري تترى عليك يا طه جئت بالغير يا نبي والدين اليسر يا نبي جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي من يخد خطاك فسواك نبي محمد نبي آخر الزمان رحمة باقي أمتي سنور نبي محمد متى حالي دنيا يا مرسينا أبدي سفر زمن